Kombinasi antara hitam dan putih dari Shiro Utsuri pada komposisi yang pas bisa sangat mengagumkan. Untuk menilai Shiro Utsuri secara keseluruhan, selain aspek warna, hal-hal apa saja yang lain yang harus diperhatikan? Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keiko, saya adalah perancang kolam koi. Untuk belajar menilai Shiro Utsuri, kebetulan ada sebuah event, namanya adalah Keeping Contest. Materi dari Keeping Contest ini adalah Shiro Utsuri, ini diselenggarakan oleh teman-teman dari Cikarang Koi Club. Pada acara-acara yang kecil seperti ini, justru bisa menjadi sebuah simulasi yang sangat bagus. Kita bisa belajar bagaimana menilai koi untuk varietas tertentu, dan sekarang ini adalah Shiro Utsuri. Untuk para pemula perlu saya jelaskan, selain Shiro Utsuri, koi yang hitam dan putih ada juga yang lain, namanya adalah Shiro Beko. Nah, ini dua varietas yang berbeda. Secara singkat, Shiro Beko adalah sangke tanpa warna merah. Shiro Utsuri adalah Showa, tidak punya warna merah. Keeping Contest secara singkat adalah pinter-pinteran keeping, pinter-pinteran memelihara koi. Pada awalnya ada sejumlah koi, biasanya satu kelompok varietas, kemudian peserta membeli, dibawa pulang dan dipelihara di rumah. Nanti setelah periode tertentu yang sudah ditentukan, dibawa dikumpulkan lagi untuk dinilai seperti event yang ada kali ini. Yang sekarang ini periode pemeliharaannya adalah 6 bulan. Keeping Contest ini diselenggarakan oleh CKC, Cikarang Koi Club. Kemudian acara penjuriannya dilakukan di Hendiana Koi, di Cikarang juga tentu saja lokasinya. Materinya disediakan oleh Paman Handoko dari Queen Koi Blitar. Jumlahnya pada saat awal sekitar 80-an ekor, jadi pesertanya cukup banyak. Yang datang kembali ke penjurian ada 22 ekor. Nah, ini biasa pada acara Keeping Contest karena dalam periode 6 bulan itu banyak hal bisa terjadi. Ada beberapa yang mati koinya, ada yang rusak, ada juga yang masih survive, sehat-sehat saja, tetapi pemiliknya merasa tidak yakin bahwa bisa mendapatkan nomor. Kalau dinilai nanti, ya sudah, akhirnya nggak dibawa ke lokasi penjurian. Bertindak sebagai juri pada acara kali ini, selain saya sendiri adalah Paman Handoko dari Queen Koi Blitar, dan juga Paman Ali Mupin dari Blitar juga. Nah, ini adalah Paman Handoko, ini dari Queen Koi di Blitar. Untuk menilai Shiro Utsuri, ya, selain aspek-aspek umum, itu hal apa yang secara khusus harus diperhatikan? Satu, itu skin quality ya. Skin, oke. Dari Shiroji sama Sumi. Shiroji sama Sumi, Ya, oke. Skin quality itu harus benar-benar, kalau putih ya harus benar-benar putih, hitam juga harus benar-benar hitam. Oke. Tidak ada, tambah lagi di body. Body, Ya, oke. Kebutuhan terutama di body, karena KJ juga mempertimbangkan body di grow-nya ya. Oke. Mungkin itu. Nah, di sampingnya ini ada Ali Mupin. Ini jagoan soa di Blitar ya. Anda semuanya juga kenal dia. Terutama kumisnya ini. Ya sama ya, karena ini namanya Shiro ya. Yang utama Shiroji. Shirojinya kualitas penting. Shiroji harus benar-benar bagus, shining. Sama Sumi. Sumi. Bagus ya. Oke. Karena ini memang ukurannya di ukuran ikan besar, jadi body juga penting. sangat penting di sini. Oke. Baiklah, nanti kita lihat seperti apa hasil dari Keeping Contest ini bareng-bareng ya. Metode penjurian yang dilakukan di sini, toh jumlahnya tidak terlalu banyak, menggunakan cara eliminasi. Ini adalah cara yang cukup gampang untuk menilai koi sejumlah tertentu. Jadi beberapa ekor yang memang kira-kira tidak bisa dinominasikan untuk dapat nomor, itu kita keluarkan dulu. Koi-koi yang kurang bagus, itu secara sepintas sudah kelihatan. Proses eliminasi ini cukup gampang, apalagi jumlahnya tidak cukup banyak. Yang pertama kita keluarkan tentu saja koi yang tidak proporsional, kemudian dari sisi size atau ukuran memang jauh dibandingkan dengan yang lain-lain, karena untuk Keeping Contest salah satu kriterianya tentu saja growth atau pertumbuhan.
dulunya berapa senti, sekitar 20-22 senti, sekarang berapa senti. Kalau yang pertumbuhannya jauh dibandingkan teman-teman, biasanya disingkirkan lebih dulu. Jadi kalau yang kecil tadi misalnya mau diikutkan ke kontes sebetulnya masuk, tapi kalau ini kontes kacil kan gitu, jadi dia kurang grow-nya kan itu. Yang kedua, yang disingkirkan adalah yang bocor. Bocor artinya dia mempunyai warna lain selain yang dikehendaki pada shiro utsuri. Shiro utsuri kan hitam sama putih, dia bisa bocor, muncul warna merahnya. Ini bisa dimengerti karena shiro utsuri sekali lagi dia showa nggak ada warna merahnya. Jadi memang dia bloodline showa. Banyak sekali kasus di mana shiro utsuri keluar warna merahnya. Nah tentu saja ya jadinya bukan shiro utsuri lagi. Setelah terpilih 2 ekor yang terakhir, kemudian juri melihat lebih teliti lagi dari semua aspek. Seperti tadi sudah diceritakan, dari seluruh kriteria yang kita pakai, baru ditentukan mana yang Grand Champion dan mana yang Runner Up Grand Champion. Jadi begitulah cara pemilihannya. Mana dulu, champion apa GC dulu? GC. Oh, ini GC. GC. Untuk Grand Champion, Selamat untuk selamat untuk Grand Champion untuk di IKA nomor 77. Oh, baby, you kita tenang kita tenang, kau bahagia, kau Anastasia. Oh, baby, you kita kau Anastasia, kau tenang kita tenang, nomor 2 kau Anastasia. Ya, pada acara-acara perkoian seperti penilaian keeping contest seperti yang dilakukan sekarang ini, memang biasa selain menjadi ajang silaturahmi, juga yang penting dilakukan sesi tanya jawab. Kita bisa belajar juga satu sama lainnya. Saya sangat mendukung dan terima kasih untuk supportnya teman-teman. Shiro keluar merahnya memang karena pejantannya adalah showa. Tapi kalau keepingnya bagus, biasanya yang merah itu bisa hilang. Bocor itu bisa saja keluar dengan cepat atau juga bisa hilang. Jadi showa pun bisa jadi shiro. Yang sudah jadi showa, saya sudah pengalaman. Jadi showa pernah jadi juara, setelah dibesarkan jadi shiro juga tetap juara. Itu pernah saya mengalami. Jadi di beko pun, di sanke pun juga seperti itu. Jadi pernah juara di sanke, setelah merahnya hilang juara lagi di beko. Itu pernah mengalami. Genetiknya dia, kalau memang genetiknya sirinya memang tebal, gitu dia pasti akan muncul. Bisa dibantu dengan lingkungan tadi ya, TDS, suhu, pH yang sesuai dari masing-masing ikan, kemudian pakan. Itu aja sendiri, ada faktor internal dan faktor eksternal. Kualitas air, kualitas pakan itu berpengaruh. Ya mungkin ini hanya kebetulan saja. Mungkin kita sama-sama belajar ya untuk keeping ini, untuk yang di Shiro. Apa juara 2 terus ya, mungkin antara GC sama RGC itu mungkin bedanya apa ya, walaupun saya juga udah tahu kekurangan ikan saya, tapi pengen tahu lebih dari yang punya ikannya itu. Kalau dilihat dari kedua ekor ikan ini, sebetulnya kalau grow-nya sama-sama ya, grow-nya sama-sama, tapi untuk skin quality itu memang lebih bagus yang GC. Terus dari body itu juga lebih bagus yang GC. Jadi dari kembangnya sirip juga itu memang nilai plusnya ke yang GC. Kualitas putih sama kualitas hitamnya juga memang lebih dominan yang GC. Begitu kurang lebih secara singkat penilaian shiro utsuri. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.
Untuk BC ini dari sini. Dari bagian. Untuk BC ini. Iya. Coba. Jangan alasannya.